Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama soal SKB atau Ukom Bidan. Jangan lupa untuk nonton semua videonya, subscribe sekarang juga, komentar untuk diskusi, dan langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 25 tahun P3A0 nifas 8 jam di puskesmas. Riwayat HPP 400 cc. Hasil anamnesis pusing dan lemas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg. Nadi 88 kali per menit. Pernafasan 20 kali per menit. Suhu 36,9 derajat Celcius. TFU 2 jari di bawah pusat. Uterus teraba lembek, kandung kemih kosong. Jumlah darah 1 pembalut penuh. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Beri analgetika. B. Observasi tanda vital. C. Observasi perdarahan. D. Penuhi kebutuhan nutrisi. E. Observasi keadaan umum. Jawabannya adalah C. Observasi perdarahan. Asuhan ibu selama masa nifas antara lain pemeriksaan tekanan darah, perdarahan per vaginam, kondisi perineum, tanda infeksi, kontraksi uterus, tinggi fundus, dan temperatur secara rutin. Karena kasus di atas menunjukkan pasien dengan riwayat HPP, sehingga yang paling penting adalah observasi perdarahan. Seorang perempuan umur 35 tahun P4A0 nifas 10 hari datang ke PMB dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, payudara nyeri dan terasa bengkak sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, payudara keras dan kemerahan meradang. Diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut adalah A. Mastitis, B. Infeksi nifas, C. Engorgement, D. Bendungan ASI, E. Abses payudara. Jawabannya adalah A. Mastitis. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 nifas 7 hari datang ke PMB mengeluh perdarahan 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis, darah keluar sedikit berwarna kecoklatan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. TFU setengah pusat simfisis, tampak gumpalan dengan jumlah darah sekitar 200 cc. Bidan belum pernah memiliki pengalaman menangani ibu dengan perdarahan postpartum sekunder. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memasang infus. B. Merujuk ke rumah sakit. C. Melakukan eksplorasi uterus. D. Berkonsultasi dengan bidan yang lebih senior. E. Mempelajari kembali buku sumber untuk penanganan HPP. Jawabannya adalah B. Merujuk ke rumah sakit. Seorang perempuan umur 27 tahun P1A0 nifas 14 hari datang ke PMB dibawa keluarganya karena kejang. Hasil anamnesis persalinan ditolong dukun, tidak ada riwayat kejang sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius. Mulut mencucut, punggung melengkung, perut keras, TFU tidak teraba. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Eklamsia, B. Epilepsi, C. Tetanus, D. Shock sepsis, E. Meningitis. Jawabannya adalah C. Tetanus. Seorang perempuan umur 25 tahun P2A0 melahirkan 2 bulan yang lalu datang ke PMB dengan keluhan keputihan. Hasil anamnesis gatal-gatal di sekitar area genitalia, belum haid, menyusu eksklusif, sudah sanggama sejak nifas 40 hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 78 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, keputihan berwarna kuning kehijauan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Trichomoniasis, B. Candidiasis, C. Chlamydia, D. Gonore, E. Sifilis. Jawabannya adalah A. Trichomoniasis.
Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 nifas 2 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan demam, hasil anamnesis, sakit kepala, nyeri otot, dan kurang nafsu makan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. TFU tidak terabah, Rapid Diagnosis Test atau RDT positif. Masalah apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Malaria, B. Tifoid, C. Dengue, D. Mastitis, E. Influenza. Jawabannya yaitu A. Malaria. Malaria adalah penyakit yang dapat bersifat akut maupun kronik disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar untuk diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.